Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimba, ketemu lagi dengan saya Siti Sofia, alamat Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang. Baik, untuk hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang bertema kurikulum dasar kedua yang mengenai metode individual system. Jadi langsung saja saya membacakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Jadi individual system itu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin small step system jika tidak individual system. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jadi tujuan yang ingin dicapai agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara klasik. Nah, yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jadi peran murid itu memiliki peran sebagai subjek belajar, sedangkan guru itu sebagai fasilitatornya. Nah, yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan klasik system? Jadi individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan klasik system adalah seragam. Seragam itu maksudnya jadi materi yang diberikan secara sama, semua murid itu sama pelajarannya. Terus yang ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Jadi agar pendekatan individual system bisa tercapai, motivator melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Terus motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Satu langkah ada di depan anak, jangan minta pengertian kepada anak, berikan reward dan lakukan evaluasi setiap saat. Nah, pertanyaan yang ke-7 yaitu apa dampak yang akan terjadi jika pendekatan dilakukan secara individual system? Jadi individual system adalah pendekatan yang sangat penting kita melakukan sebagai motivator karena dengan melakukan pendekatan individual system kita akan selalu memberikan materi yang anak itu mau, yang anak itu sudah mampu. Jadi semuanya tergantung anak, sesuai anak itu maunya yang mana. Nah, karena di sini kita itu sebagai fasilitator, jadi guru sebagai fasilitator dan anak jadi subjek belajarnya. Dan anak juga sebagai subjek minat belajar dan membaca luar biasa. Terus yang ke-8 yaitu apa dampak yang akan terjadi jika pendekatan dilakukan secara klasik system. Nah, maka minat belajarnya tidak akan tumbuh secara cepat karena di sini classical system itu prosesnya beragam. Jadi ketika misalkan pertemuan pertama materinya harus A, pas kita menjelaskan materi A pada hari itu anak belum tentu ada yang paham sama materi itu.
Lalu di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kita lanjut materi B. Nah, itu model klasik sistem, jadi kayak seragam gitu materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab poin B yang mengenai metode variator skill. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan variator skill? Kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan aktif, kognitif, psikomotorik. Nah, yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, ini agar anak tidak mudah bosan dalam melakukan satu kegiatan secara berturut-turut, karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Anak mudah teralihkan dan cepat bosan dalam melakukan satu kegiatan. Pertanyaan ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik bersama dan antusiasi dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek afektif. Yang kedua, aspek kognitif. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jadi, aspek kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Contohnya kegiatan membaca dan berhitung. Nah, pertanyaan keenam yaitu, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Jadi aspek afektif itu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Contohnya kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nah, ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik dibagi 2, yaitu ada 1, motorik kasar adalah kegiatan yang terkait dengan menggunakan tangan dan kaki. Contoh menangkap, menulis, melempar, dan menari. Kedua, motorik halus adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan. Contoh mewarnai, menarik garis, dan menulis. Terus yang ke-8, bagaimana cara monitor memvariasi kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jadi, pertama, monitor wajib berupaya menggunakan yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain berbaca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk ekspresi afeksi anak, apakah anak senang atau tidak dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan tersebut. Yang kedua, monitor membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, hal wajib yang harus diberikan selama proses bermain sambil belajar. 1. Motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan. Yang kedua, reward diberikan minimal 5 menit sekali. Yang ketiga, evaluasi afektif dilakukan setiap saat. Yang keempat itu
evaluasi kognitif kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Nah, sekarang saya akan menjawab poin C. Yang poin C yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Jadi, yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Contoh, ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan sering mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajar. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan. Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan terdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Jadi yang dimaksud dengan hukum kesiapan itu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Selebihnya nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.